Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Melanda sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi sejarah tulisan. Sejarah mengenai tulisan dapat ditelusuri dari tahun 3100 sebelum Masehi pada bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia purba di antara Sungai Tigris dan Eufrates. Pada saat itu, mereka belum memakai tanda huruf seperti saat ini, tapi mereka memakai yang dinamakan cuneiform, yakni gambaran-gambaran yang melambangkan benda atau konsep. Piktograf ini digoreskan pada tanah liat, dan kalau dirasakan penting, tanah liat tersebut akan dibakar sehingga tanah liat tersebut akan menjadi keras dan bisa bertahan lama. Sementara itu, orang dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi juga mengembangkan sistem tulisan dengan gambar yang dikenal dengan hieroglyphs. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Cina mengembangkan ideogram, yakni gambar-gambar yang menyimbolkan objek. Ideogram ini kemudian berkembang menjadi logogram, yaitu wujud simbol yang masing-masing mewakili kata. Logogram ini juga yang dipakai sampai sekarang. Perkembangan selanjutnya adalah tulisan yang dinamakan dengan silaberi. Dalam sistem ini, suatu simbol tidak mewakili kata, tetapi mewakili suku kata. Bahasa Jepang dan bahasa Jawa adalah contoh untuk tulisan silaberi ini. Yang pertama ada perkembangan alfabet. Perkembangan tulisan dari berbagai bentuk menunjukkan adanya suatu arah yang sama, yakni semakin lama bentuk-bentuk ini berubah dari sesuatu yang berwujud konkret, misalnya gambar kepala untuk menyatakan orang, atau bentuk lain yang abstrak yang berupa garis-garis lurus dan bengkok. Hal ini makin tampak pada perkembangan alfabet lain. Penyebaran alfabet Latin berjalan selaras dengan kekuasaan kerajaan Romawi antara tahun 300 sebelum Masehi dan tahun 1 sesudah Masehi Romawi, menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Negara-negara yang ditundukinya diberikan kepada orang-orang Romawi yang secara tidak langsung menyebarkan bahasa beserta alfabetnya. Materi selanjutnya yaitu grafem dan fonem. Grafem adalah keseluruhan dari huruf atau campuran huruf yang mewakili fonem. Jadi contohnya itu seperti F yang mewakili fan, PH yang mewakili poto, dan GH yang mewakili couch. Ini merupakan suatu grafem dengan 3 varian atau allograf. Suatu sistem tulisan yang ideal adalah bahwa hubungan antara grafem dan fonem itu 1 lawan 1. Artinya, setiap satu fonem itu mewakili 1 grafem. Dalam kaitannya dengan membaca, kolerasi antara grafem dan fonem ini memegang peran yang sangat penting, karena semakin besar kolerasi itu semakin mudah bagi orang yang mengucapkan apa yang mereka baca. Bagi anak yang baru mulai belajar membaca misalnya, kolerasi positif ini juga sangat membantu. Materi yang selanjutnya yaitu elemen pada huruf. Kalau kita perhatikan pada alfabet Latin dengan teliti, maka akan kita dapatkan bahwa setiap huruf sebenarnya terdiri atas elemen-elemen yang sangat sederhana. Misalnya pada huruf P, Q, B, dan D hanya terdiri dari 1 garis lurus dan setengah lingkaran. Perbedaan P dan Q hanya terletak pada letak setengah lingkaran itu. Pada P lingkarannya ada di kanan garis dan pada Q ada di kiri garis. Begitu pula antara B dan D. Pada B lingkarannya ada di kanan dan pada D ada di kiri.
Perbedaan itu hanya terletak pada garis lurusnya. Pada P garis lurusnya menjorok ke bawah, pada B ke atas. Huruf-huruf lain yang mempunyai apa yang oleh Lado dinamakan dengan regularity of it atau keterangan bentuk. Selanjutnya, bentuk huruf itu tidak selamanya sama. Ada yang dinamakan dengan huruf kapital dan huruf kecil seperti A kapital dan A kecil. Nah, itu memiliki perbedaan bentuk. Namun, walaupun perbedaan dalam bentuk, seorang pembaca itu menyadari itu hanyalah sebuah wujud yang berbeda-beda, namun merupakan gaya saja. Pembacaannya tetap sama, tidak ada yang berubah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sinta Nuryaningsih. Kepada Sinta Nuryaningsih, saya silakan. Di sini saya Sinta Nuryaningsih akan melanjutkan presentasi dari saudara Sinta Mairlanda mengenai kaitan psikolinguistik dan membaca. Materi selanjutnya yaitu tahapan dalam membaca. Nah, tahapan dalam membaca ini dibagi menjadi dua, yaitu tahap pemula dan tahap lanjut. Tahap pemula adalah tahap di mana suatu usaha untuk mengubah seseorang dari yang belum bisa membaca menjadi bisa membaca. Nah, dalam tahap pemula ini sangat memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama keteraturan bentuk dan yang kedua pola gabungan huruf. Nah, berdasarkan segi neurologis anak, pada usia 1 tahun anak baru bisa melafalkan kata mama, papa, makan. Nah, anak pada usia 1 tahun baru bisa melafalkan kata-kata sederhana yang sering orang tua ucapkan ketika orang tua berkomunikasi dengan anak tersebut. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahap lanjut. Nah, tahap lanjut ini merupakan tahap yang menekankan pembaca untuk memahami makna dari kata yang dilafalkan. Nah, pada tahap lanjut ini, pembaca bukan lagi terfokus pada keteraturan bentuk dan pola gabungan huruf, tetapi sudah terfokus pada pemahaman makna dari kata yang diucapkan. Nah, biasanya pada tahap lanjut ini yang mempelajari bukan lagi anak-anak, tetapi sudah orang dewasa. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran membaca. Nah, secara umum ada dua metode pembelajaran membaca, yaitu proses membaca yang dimulai dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Nah, metode yang biasa digunakan adalah metode dari bawah ke atas, yang dimulai dari huruf, suku kata, kata, dan kalimat. Nah, atau metode bawah ke atas itu sering dikenal dengan metode eja. Nah, sedangkan metode dari atas ke bawah adalah suatu metode yang dimulai dari sebuah kalimat, kata, suku kata, dan kata. Nah, metode ini jika dikembangkan untuk pengajaran anak biasanya akan dipadankan dengan gambar yang dideskripsikan oleh kalimat tersebut. Materi selanjutnya yaitu beberapa model dalam membaca. Nah, model dalam membaca itu ada 3, yaitu model atas ke bawah, model bawah ke atas, dan model interaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan model atas ke bawah terlebih dahulu. Nah, model atas ke bawah ini sering juga dinamakan dengan model berdasarkan konteks. Nah, jadi di sini pembaca mengasumsikan bahwa informasi tentang konteks dapat secara langsung mempengaruhi cara dari kata tersebut untuk dipersepsi dan diinterpretasi. Nah, model selanjutnya yaitu model bawah ke atas. Nah, model bawah ke atas ini sering disebut juga dengan model yang berdasarkan stimulus. Nah, model berdasarkan stimulus ini adalah suatu model yang merekognisi atau suatu pengenalan kata yang bergantung pada informasi yang ada pada kata tersebut. Nah, kata tersebut bukan pada konteksnya karena pengenalan kata terjadi secara diskrit dari kata itu sendiri dan terjadi secara hierarki atau bertahap. Nah, yang terakhir yaitu adalah model interaktif. Nah, model interaktif ini merupakan gabungan dari model membaca dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Jadi di sini pembaca
menerapkan kedua model tersebut ketika akan membaca suatu naskah-naskah ataupun membaca suatu bacaan yang diperkenankan untuk orang dewasa atau untuk seseorang yang sudah mendalami tahap lanjut. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.